Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada kesempatan ini saya coba bahas tentang bagaimana mengetahui kerusakan dan mengukur kapasitor Mylar. Kapasitor Mylar ini tidak punya polaritas, jadi pada saat dipasang pada rangkaian itu boleh terbalik, yaitu tidak punya polaritas, maksudnya adalah tidak punya positif dan negatif seperti kapasitor elektrolit atau elko. Kemudian cara membaca nilainya adalah kita lihat pada tulisan bodinya itu ada angka, misalnya di sini angkanya adalah 822. Nah, itu menunjukkan angka 8,2 nanofarad. Sebagai pembanding, jika ada angka 823, maka itu nilainya adalah 82 nanofarad. Kemudian jika ada angka 824, itu menunjukkan nilainya adalah 820 nanofarad. Nanofarad ini adalah satuan dari kapasitansi, yaitu kemampuan dari kapasitor Mylar ini mengisi dan membuang muatan listrik dari rangkaian yang mengalir arus pada perangkat tersebut, yaitu berdasarkan prinsip kerja dari kapasitor dengan fungsi cas dan discharge, ngisi muatan lalu membuang muatan. Pada rangkaian elektronik, kapasitor itu salah satu fungsinya adalah untuk penstabil tegangan atau untuk menghilangkan sisa-sisa ripple gelombang dari sebuah tegangan dan arus, sehingga keluaran dari kapasitor ini akan mendapat atau mengeluarkan tegangan dan arus yang stabil, sehingga kalau ada misalnya saklar on off dinyalakan, tegangan kejut itu akan teredam di kapasitor. Nah, ini coba saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, fungsi kapasitor pada penyearah itu adalah untuk penstabil arus AC, sehingga keluaran dari kapasitor itu menjadi DC murni. Kemudian fungsinya sebagai penyesuai frekuensi atau penala frekuensi, yaitu membangkitkan frekuensi seperti pada rangkaian respon frekuensi, misalnya high, low, dan middle. Dari masing-masing fungsi itu rangkaiannya beda-beda. Jadi ada yang dihubungkan seri, ada yang dihubungkan paralel. Nah, di sini kita fokus pada bagaimana cara mengetahui kerusakan melalui bentuk fisik dan pengukuran dengan menggunakan avometer. Nah, pertama saya mencurigai kapasitor ini warnanya dari coklat menjadi lebih gelap. Nah, ini dari bentuk fisik kita coba curigai, tetapi untuk memastikan apakah kapasitor ini rusak atau tidak, kita lakukan pengukuran. Nah, ini kita coba ambil avometer pertama. Pertama ini avometernya kita ukur dengan skala ohm. Di situ ada beberapa ring. Nah, kita coba satu-satu. Nah, di sini melalui percobaan ini tidak merespon sama sekali, tidak berubah angka 1 itu. Nah, angka 1 itu menunjukkan tanda disconnect atau kapasitor putus. Nah, kemudian jika kapasitor ini diskoneksi atau open circuit, maka efeknya adalah fungsi dari kapasitansinya akan hilang, rusak, sehingga sinyal yang mengalir pada kapasitor tersebut akan cacat. Nah, kalau sudah cacat berefek tadi kepada rangkaian berikutnya. Harusnya adalah pada saat diukur dengan skala ring yang sudah diatur tadi, maka angka di jarum ataupun avo digital itu akan bergerak sesaat lalu turun dengan cepat karena nilai kapasitansi yang kecil, yaitu 8,2 nanofarad. Nah, jika kita mengukur kapasitor dengan mikrofarad yang lebih besar, maka jarumnya akan lambat turun dari posisi naik, lalu turunnya lambat menuju ke angka 0. Begitu juga dengan avometer digital, angkanya besar, kemudian turunnya menjadi 0. Maksud saya angka 1. Di sini karena menggunakan alat ukur pertama tidak bisa diukur, artinya angka 1 tidak berubah, seolah-olah kapasitor ini rusak. Padahal di avometer itu ada juga nilai
mengukur nilai kapasitansi, nah tetapi tidak berfungsi, maka saya ganti dengan menggunakan apometer berikutnya. Nah, di sini saya ukur nilai kapasitansi dengan mengatur ring dari fasilitas yang ada pada apometer tersebut. Nah, di situ terukur nilainya adalah 8,6 nanofarad. Nah, ini menandakan kapasitor masih bagus dan masih bisa kita gunakan. Lalu kita ukur ke arah ohmmeter, di situ terlihat nanti angkanya naik sebentar lalu turun seperti pada gambar. Begitulah cara kita dalam mengukur nilai kapasitor. Nah, ini hanya contoh salah satu kapasitor Mylar. Kapasitor Mylar itu banyak sekali warna dan modelnya, tetapi cara pengukurannya dan metode menganalisanya sama. Kita harus mempunyai alat ukur yang masih presisi supaya tidak salah menebak. Nah, kalau tidak punya alat ukur yang presisi, nah kalau harganya masih murah, saya kira kalau kita curigai dengan perubahan warna, bisa saja kita ganti dengan yang baru. Kemudian, tetapi sebaiknya ya harus punya alat ukur yang bagus supaya dalam menganalisa komponen itu tidak salah prediksi. Nah, apakah nilai seperti ini bisa kita ukur pada saat komponen masih berada di rangkaian PCB? Nah, saya kira susah sekali, apalagi nanti ada komponen terdekat dengan kapasitor ini dengan nilai resistansi yang rendah, maka kita akan mengukur nilai kapasitor dengan nilai resistansi tersebut, sehingga kadang-kadang salah dalam memberi keputusan apakah rusak atau tidak komponen tersebut. Nah, jadi lebih bagus kita buka salah satu kakinya saja boleh, lalu kita ukur dengan teliti, karena sedikit salah saja bisa berakibat fatal, bisa merusak komponen-komponen yang lain ketika kita misalnya mengganti komponen horizontal, IC vertikal, dan lain-lain. Jadi lebih banyak rugi yang kita akan alami. Jadi daripada seperti itu, lebih bagus satu persatu komponen itu kapasitor kita ukur, sehingga kita tahu mana yang short, mana yang tidak short, supaya kita bisa menggantinya dengan cepat. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika, semoga bisa membantu. Dan kelengkapan teori dan informasinya bisa dibaca pada buku-buku literatur ataupun internet. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.